Kalau kamu sedang punya hutang, pertanyaan pertama yang biasanya muncul di kepala adalah, kapan bisa lunas? Dari mana uangnya? Gimana kalau belum bisa bayar bulan ini? Semua pertanyaan itu wajar. Semua orang yang pernah berutang pasti merasakan hal yang sama. Kegelisahan itu seperti teman yang tidak diundang tapi selalu datang. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang sekali kita tanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan yang justru bisa mengubah cara kita menghadapi hutang itu secara total. Pertanyaan itu bukan soal nominalnya, bukan soal cicilannya, bukan soal bunganya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah saat sedang berutang? Kalau pertanyaan ini terdengar asing, mungkin itulah masalahnya. Kebanyakan dari kita memisahkan urusan hutang dari urusan ibadah. Hutang dianggap urusan duniawi, urusan rekening, urusan dompet, urusan kalkulator. Sedangkan ibadah itu urusannya di masjid, di sajadah, di bulan Ramadan. Dua hal ini dianggap tidak ada hubungannya. Dan dari sinilah benih kegelisahan itu tumbuh subur. Padahal Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Dalam pandangan Islam, tidak ada urusan yang benar-benar murni duniawi. Semua urusan, termasuk hutang piutang, adalah bagian dari ibadah kalau kita menjalaninya dengan benar. Dan cara menjalaninya dengan benar itu dimulai dari satu hal, melibatkan Allah. Melibatkan Allah bukan berarti kita duduk berdoa terus dan berharap uang turun dari langit. Melibatkan Allah itu punya makna yang lebih dalam dan lebih konkret dari sekadar itu. Mari kita mulai dari fondasi dasarnya. Ketika seseorang berutang, secara otomatis ada tiga pihak yang terlibat: pemberi hutang, penerima hutang, dan dalam pandangan Islam, ada satu pihak lagi yang sering kita lupakan. Pihak ketiga itu adalah Allah sebagai saksi. Dalam transaksi dunia, kita terbiasa mencari saksi manusia, tanda tangan di atas materai, notaris, screenshot percakapan, rekaman suara. Semua itu kita lakukan untuk menjamin bahwa ada yang bisa membuktikan kesepakatan itu kalau suatu saat bermasalah. Kita butuh saksi karena kita tidak percaya hanya pada niat baik masing-masing pihak. Logikanya sederhana. Saksi itu penting karena manusia bisa lupa, bisa ingkar, bisa memanipulasi. Nah, kalau logikanya seperti itu, maka saksi yang paling kuat adalah yang tidak bisa lupa, tidak mungkin ditipu, dan tidak bisa dibohongi. Dan saksi seperti itu hanya satu, Allah. Ketika kita benar-benar meyakini bahwa Allah menyaksikan setiap transaksi yang kita lakukan, ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Yang berubah bukan nominalnya, bukan jatuh temponya. Yang berubah adalah cara kita memandang kewajiban itu. Hutang yang tadinya terasa seperti beban menjadi tanggung jawab yang kita emban di hadapan Allah. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi bisa sembarangan. Ini bukan soal ketakutan semata. Ini soal kejernihan. Orang yang sadar bahwa Allah menjadi saksi hutangnya akan berbeda sikapnya dibandingkan orang yang merasa tidak ada yang mengawasi. Yang pertama akan berusaha melunasi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua mungkin mencari celah, menunda-nunda, atau bahkan melupakan sama sekali kalau kondisinya memungkinkan. Bayangkan kamu sedang berutang kepada seseorang. Lalu kamu tahu bahwa setiap niat, setiap usaha, setiap tetes keringat yang kamu keluarkan untuk melunasi itu dicatat oleh Allah. Bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya juga. Apakah itu tidak membuat kamu lebih serius, lebih tenang, sekaligus lebih bersungguh-sungguh? Sekarang mari masuk ke dimensi berikutnya. Selain sebagai saksi, Allah juga bisa kita jadikan penjamin. Ini mungkin terdengar lebih abstrak, tapi sebenarnya sangat konkret kalau dipahami dengan baik. Dalam dunia finansial, jaminan itu fungsinya untuk meyakinkan pemberi hutang bahwa kalau si peminjam gagal bayar, ada aset atau pihak lain yang bisa menutupinya. Jaminan itu soal kepercayaan dan keamanan. Nah, ketika seseorang menyerahkan urusan pelunasannya kepada Allah, bukan berarti dia tidak berusaha, bukan berarti dia pasif, tapi dia benar-benar meyakini bahwa Allah lah penjamin terbaik atas niat baiknya. Bahwa selama dia jujur, berusaha maksimal, dan tidak menghindar dari tanggung jawab, Allah akan membuka jalan.
Ini bukan teori kosong, ini punya dasar yang sangat kuat dalam tradisi Islam. Rasulullah sendiri pernah memberikan jaminan untuk hutang seseorang, dan kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa konsep penjaminan itu sangat nyata dalam kehidupan umat Islam, bukan sekadar metafora. Yang lebih penting dari kisah sejarahnya adalah bagaimana prinsip ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kamu sedang dalam kondisi tertekan karena hutang. Kamu sudah berusaha, tapi jalan keluarnya belum kelihatan. Kalau kamu hanya bersandar pada kemampuan sendiri, yang terjadi adalah panik, frustrasi, dan kadang putus asa. Tapi kalau kamu sudah menyerahkan urusan ini kepada Allah sebagai penjamin, bukan berarti kamu berhenti usaha, tapi kamu melanjutkan usaha itu dengan ketenangan yang berbeda. Kamu masih bekerja keras, kamu masih mencari jalan, tapi ada lapisan ketenangan di dalamnya, karena kamu tahu bahwa kamu tidak sedang bekerja sendirian. Dan dari sinilah muncul elemen ketiga yang tidak kalah pentingnya, husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah dalam konteks hutang bukan berarti kita naif dan berpikir hutang akan lunas sendiri tanpa usaha. Bukan juga berarti kita meyakini bahwa Allah pasti akan langsung mengirim rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dalam hitungan hari. Itu bukan husnuzon, itu lebih ke arah harapan yang tidak realistis. Husnuzon yang benar adalah keyakinan yang lebih kokoh dari itu, bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang sungguh-sungguh berusaha melunasi hutangnya dengan jujur tanpa memberikan jalan keluar. Entah caranya bagaimana, entah waktunya kapan. Jalan keluarnya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin lewat rezeki yang tidak disangka. Mungkin lewat keringanan dari pihak pemberi hutang. Mungkin lewat kemampuan yang tumbuh perlahan. Tapi jalan itu ada. Keyakinan ini yang menjaga hati tetap tenang di tengah situasi yang objektifnya memang sulit. Ada satu hal yang perlu kita jujur bahas di sini. Banyak orang yang ketika berdoa minta pelunasan hutang sebenarnya sedang bargaining dengan Allah. Seolah-olah kalau Allah tidak segera mengabulkan, berarti Allah tidak peduli. Ini bukan husnuzan. Ini mungkin lebih tepatnya kita sedang menyetor harapan pada Allah, tapi dengan ekspektasi waktu dan cara yang kita tentukan sendiri. Dan ketika tidak sesuai, kita kecewa, bahkan mulai mempertanyakan doa kita sendiri. Husnuzan yang matang adalah ketika kita percaya pada keputusan Allah, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai rencana kita. Bukan karena kita pasrah tanpa daya, tapi karena kita percaya Allah melihat gambar yang lebih besar dari yang bisa kita lihat. Ini bukan sikap yang datang tiba-tiba, ini dibangun. Dan cara membangunnya adalah dengan terus melibatkan Allah dalam setiap langkah urusan kita, termasuk urusan hutang. Sekarang, mari kita bicara soal langkah yang paling sederhana tapi sering diremehkan. Tidak semua dari kita bisa melakukan akad atau transaksi formal dengan cara yang ideal, dengan saksi lengkap, dengan lafaz yang sempurna, dengan niat yang sudah tertata rapi sejak awal. Kondisi kehidupan kadang memaksa kita berutang dalam situasi darurat, terburu-buru, atau bahkan tidak formal, dan itu manusiawi. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun sebelum apapun dimulai, menyebut nama Allah. Bismillah. Ini bukan ritual tanpa makna. Bismillah adalah pernyataan kepemilikan bahwa urusan ini kita awali atas nama Allah dengan kesadaran bahwa Allah hadir, Allah menyaksikan, dan Allah yang pada akhirnya mengatur segala sesuatunya. Ketika seseorang mengawali transaksi hutang piutangnya dengan bismillah yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kebiasaan lisan tapi dengan kesadaran penuh, yang terjadi adalah pergeseran orientasi. Dari urusan yang sepenuhnya horizontal antara manusia ke manusia, menjadi urusan yang punya dimensi vertikal antara manusia dengan Allah. Dan ketika dimensi vertikal itu masuk, ketenangan itu mengikuti. Bukan ketenangan yang naif, bukan ketenangan yang menutup mata dari kenyataan, tapi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa ada yang memegang kendali di atas semua ini, dan Dia lebih mampu dari siapapun untuk memberi jalan keluar. Sekarang, ada satu sisi yang perlu juga kita bahas dengan jujur. Semua yang sudah kita bicarakan ini berlaku untuk orang yang memang berniat baik dalam berutang. Orang yang benar-benar berusaha melunasinya.
Orang yang tidak menggunakan hutang sebagai cara untuk mengambil lidatku atu yang tidak pernah berniat dikembalikan. Karena dalam Islam, sikap terhadap hutang itu bukan hal kecil. Hutang yang belum lunas bisa menjadi penghalang di hari kiamat. Rasulullah sampai tidak mau mensolatkan jenazah seseorang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, sampai ada yang menjamin pelunasannya. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang hutang. Dan justru karena serius itulah, Islam memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana cara menghadapinya dengan benar, termasuk dengan melibatkan Allah di setiap langkahnya. Orang yang melibatkan Allah dalam urusan hutangnya bukan hanya orang yang tenang. Dia juga orang yang lebih bertanggung jawab. Karena ketika Allah menjadi saksi dan penjamin, maka menghindar dari tanggung jawab itu terasa jauh lebih berat. Bukan karena takut pada manusia yang memberi hutang, tapi karena sadar bahwa Allah melihat. Dan dari sinilah kita bisa menarik benang merahnya. Cara berinteraksi dengan Allah saat berhutang bukan soal doa tertentu atau ritual khusus yang panjang. Ini soal orientasi, soal dari mana kita memandang urusan ini. Apakah kita memandangnya semata sebagai masalah finansial yang harus diselesaikan sendiri dengan kalkulasi kita sendiri? Atau apakah kita memandangnya sebagai urusan yang kita jalani bersama Allah dengan kesadaran bahwa Dia hadir, Dia menyaksikan, dan Dia adalah penjamin terbaik bagi siapapun yang jujur dan bersungguh-sungguh? Kalau orientasinya tepat, maka tekanan itu tidak hilang. Hutang tetap hutang, angkanya tetap ada, jatuh temponya tetap ada, tapi cara kita menanggungnya berbeda. Ada ketenangan yang bukan berasal dari kondisi yang membaik, tapi dari keyakinan yang sudah kokoh. Dan ketenangan seperti itulah yang paling sulit digoyahkan oleh situasi apapun. Jadi, kalau hari ini kamu sedang dalam kondisi tertekan karena hutang, mulailah dari satu langkah paling sederhana. Awali dengan bismillah yang sungguh-sungguh. Jadikan Allah saksi atas niatmu. Serahkan urusan pelunasannya dengan tawakul yang benar. Dan bangun prasangka baikmu kepada Allah. Bukan bahwa Dia akan lunasin hutangmu besok pagi, tapi bahwa Dia tidak akan menutup semua jalan bagimu selama kamu tidak menutup dirimu darinya. Itu cukup untuk memulai. Dan dari situlah, insya Allah jalan itu akan terbuka.